Yo, what's up semuanya, kembali lagi bersama kami, saya Rangga dan Marvel. Nah, sekarang ada teman-teman mau ke sekolah kami. Yuk, mending kita lihat-lihat apa aja sih di Smak Penabur Kota Wisata. Let's go. Yo guys, jadi hari ini kita lagi latihan. Yuk keseruan kita, yuk.
say Chiki, when I say Chaka, when I say Chiki, 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 Chiki. Grands yeux violets, elle attend le lever du soleil. Se balade dans les rues de Paris, imagine son amour. Mort des anges, je danse, c'est la femme de sa vie. Se balade dans les rues de Paris, imagine son amour. Mort des gens se danse, c'est la femme de sa vie. C'est la femme de sa vie. Teman-teman 7, 5 dengan 6. Lagi ya, 1, 2, 3. Berkumpul di bendera, di area bendera. Yang mengecat, tugas mengecat silakan langsung berkumpul di area bendera. Pengikut Kristus yang baik. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing, standing up every Mari kita pergi ke Bethlehem untuk menyembah Raja yang baru lahir itu. Dengan sukacita kami mau menyembah. We will rise up and we fall.
terus juga ada dari drama, tari, itu masih banyak lagi nih. Masih banyak banget. Pasti kalian udah gak sabar kan buat melihat penampilan dari Spekta? Nah, daripada tunggu lama lagi nih guys, ini kita langsung lihat dari Christmas Musical Spectacular. Go. Keep up with the small talk. Fast car with the brakes off. We don't need to see that far. Yeah, I see you're a hot thing. I know I'm an option. It ain't gonna break my heart. We can make a plan instead. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Alex Urbinas dari GKI Harapan Jaya Bekasi. Di tengah hiruk-pikuk dunia ini, seringkali kita merasa sendiri, seakan tiada yang peduli pada apa yang tengah kita alami. Namun, kita lupa bahwa masih ada Tuhan yang senantiasa ada menemani dalam segala sunyi yang kita miliki. Datanglah padanya, serahkanlah segala bebanmu, dan mari memuji namanya yang maha tinggi. Bersukacitalah sebab engkau tak pernah sendiri. Pujilah Dia, datang
Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah pagi hari ini kita dasari dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, serta Bapak Ibu Guru yang dikasihi juga oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita bersama akan mendengarkan berita firman Tuhan. Mari bersama kita bersatu di dalam doa, memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami terus belajar mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun pada saat ini kami masih menghadapi pandemi, dan ada keterbatasan gerak yang harus kami penuhi dan patuhi. Tetapi kami terus merasakan cinta kasih daripada Tuhan. Di dalam ibadah pada kesempatan hari ini, kami bersama ingin belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh percaya lewat firman Tuhan yang akan menyapa setiap kami yang rindu untuk mendengarkan dan menghidupinya, maka ini akan mengubahkan setiap kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu belajar untuk boleh menerima dan juga untuk boleh melakukannya, hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pada kesempatan ibadah kali ini ialah Finding God in My Loneliness. Bagian bacaan Alkitab kita diambil dari
Kitab Kejadian, pasalnya yang ke-28, ayat 10 sampai dengan ayat 17. Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian bagian bacaan kita. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian bagian bacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang rindu untuk membaca dan juga rindu untuk menghidupi firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi tema dalam ibadah kita pada hari ini ialah Finding God in My Loneliness. Nah, sebelum kita mendalami firman Tuhan, perkenalkan saya Pendeta Alexander Hendrik Urbinas, pendeta jemaat di GKI Harapan Jaya Bekasi. Ya, senang bisa berjumpa dengan anak-anak, dengan Bapak Ibu guru, sekalipun kita berjumpa secara virtual pada kesempatan hari ini. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda merasa atau mengalami kesepian? Pernah nggak mengalami kesepian? Pernah ya, kita mengalami kesepian. Rasa-rasanya anak-anak dan saya pasti pernah mengalami suatu momen, suatu waktu di mana kita mengalami kesepian. Sekalipun kita ada di tempat yang ramai, sekalipun kita ada di tengah-tengah keramaian, tapi kita bisa saja mengalami kesepian. Kenapa? Karena kesepian itu bukan hanya tentang fisik, tapi kesepian juga bicara tentang hati. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang yang paling ngetren itu kalau bicara tentang pertemanan kan di sosial media. Orang yang followersnya banyak di sosial media tertentu, maka orang kemudian berpikir bahwa dia memiliki teman yang banyak. Ya, ini gambarannya ya. Sosial media followers. Mulai dari Facebook, dari likes misalkan, lalu dari YouTube, dari subscribers, lalu juga dari Instagram, gitu ya. Dari followersnya, lalu juga bisa dari Twitter, atau juga ini ada LinkedIn. Nah, coba anak-anak, punya berapa sosial media di gadget masing-masing? Pasti banyak ya, pasti punya banyak sekali sosial media. Dan dalam satu hari misalkan berapa kali kita membuka sosial media kita? Pasti sangat sering sekali. Dan pasti itu lebih banyak daripada makan dan minum kita. Kita membuka ya. Dan ketika kita membuka sebenarnya kadang-kadang kita tidak ingin mencari informasi apa-apa, ya ingin buka saja. Ya siapa tahu ada yang bisa dibaca atau untuk menghilangkan kejenuhan dan seterusnya ya. Nah, tapi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan serta setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, ternyata jumlah followers
secara sosial media itu sama sekali tidak mewakili gambaran bahwa orang yang followersnya banyak, misalkan ya, mungkin ada 10.000, 20.000, atau mungkin juga jutaan, ratusan ribu, dan seterusnya. Anak-anak, bahwa mereka adalah orang-orang yang pasti kehidupannya tidak pernah mengalami kesepian. Ada banyak cerita kan tentang artis-artis, tokoh-tokoh internasional di mana mereka mengakhiri hidupnya, walaupun followers mereka banyak, tapi mereka mengakhiri hidupnya dengan secara tragis. Kenapa? Karena mereka mengalami kesepian. Karena sekali lagi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesepian itu adalah tentang hati. Kesepian itu bukan hanya tentang fisik. Oh, saya lagi ada sama teman-teman. Oh, saya lagi ada di rumah. Berarti saya tidak kesepian. Tidak. Kalau kita bicara tentang loneliness, itu bukan hanya tentang individu. Tetapi loneliness itu bicara tentang heart. Perasaan kita. Apa yang kita rasakan. Apa yang kita gumuli. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalan kesendirian atau kesepian kita pada saat ini menurut saya semakin sangat kompleks sekali. Kenapa? Karena kita sekarang ini benar-benar hidup bergantung terhadap teknologi. Jika dulu sebelum pandemi anak-anak, mungkin keseharian kita tidak seperti sekarang, di mana orang bekerja, orang melakukan rapat, orang melakukan ibadah, bahkan juga sekolah lewat pembelajaran jarak jauh, itu dilakukan secara virtual, dilakukan secara online. Bayangkan di dalam satu rumah, ini ya anak-anaknya bisa dilihat ya, bagaimana gambar sebuah keluarga, setiap anggota keluarga duduk di satu tempat duduk yang sama. Kecuali si anjing ya, kecuali si anjing. Duduk di tempat duduk yang sama. Tetapi mereka bersama-sama tidak tuh memperhatikan satu sama lain. Mereka ada di dalam ruangan yang sama, tapi mereka sibuk dengan gawai atau gadget mereka masing-masing. Ini kan kenyataan di dalam kehidupan kita. Ketika sebelum pandemi saja, kita pergi ke restoran dalam keluarga kita masing-masing, anak-anak, apa sih yang kita lakukan? Ya kita duduk, lalu kemudian kita pesan makanan, setiap anggota keluarga kemudian sibuk menunggu makanan tersebut dengan ya bergadget ria, bergawai ria. Yang mulai dari main game, chatting, cek sosial media, update status atau apapun. Sehingga pertanyaannya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perkembangan pada saat ini itu sebetulnya to connecting or disconnecting people sebetulnya. Mendekatkan yang jauh, tapi bisa juga menjauhkan yang dekat kan. Nah ini yang sangat perlu kita atur anak-anak. Kenapa pada masa sekarang ini adalah kondisi yang sangat sekali rentan. Kenapa? Bayangkan ketika anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh dari pagi sampai dengan siang, lalu orang tua juga sama, dia bekerja dari pagi sampai dengan siang, atau bahkan sampai dengan sore hari, mempergunakan laptop, mempergunakan gadget, dan seterusnya. Makin sedikit waktu kita untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, anak-anak banyak remaja yang seusia seperti anak-anak ini yang kehilangan identitas kepercayaan dirinya karena merasa jauh daripada orang tuanya. Saya cukup dekat dengan remaja-remaja di jemaat tempat saya melayani, tempat Bapak melayani ya. Nah, banyak sekali remaja-remaja yang bercerita karena mereka sulit sekali mendapatkan ruang percakapan dengan para orang tua mereka. Orang tua mereka udah lelah, udah capek, sehingga mereka harus menunggu weekend. Itu pun kalau weekend orang tuanya tidak ada aktivitas lain di luar rumah, ataupun si anak tidak lagi ada ekskur atau kegiatan lain di sekolah. Sangat terbatas sekali katanya. Nah ini yang disebut sebagai lonely together. Sebuah kondisi di mana mengalami kesepian, tapi secara bersama-sama atau di dalam ruang yang sebetulnya ramai itu tadi. Bayangkan anak-anak, bagaimana perasaan kita kalau kita mengalami itu. Maka kita akan mengalami krisis di dalam diri kita.
kalau kita tidak segera menyadari atau bahkan segera untuk mengatasinya. Jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah biarkan kalau kita kemudian sudah merasa bahwa saya ini sudah merasa kesepian. Oh, ada orang di sekitar saya tapi saya merasakan bahwa saya ini kesepian. Maka harus segera kita mengatasinya. Membuka komunikasi, membatasi diri dengan mempergunakan teknologi itu tadi, khususnya dengan anggota keluarga ya. Apalagi kalau satu rumah. Sekarang di dalam satu rumah saja anak-anak punya WhatsApp group kan? Betul ya? Di dalam satu rumah itu ada WhatsApp group. Anggotanya siapa? Ya anggota rumah itu sendiri. Untuk mempermudah komunikasi. Salah nggak? Tidak. Sama sekali tidak salah. Saya pun dengan keluarga besar, bahkan juga di dalam keluarga di rumah ya, ada grup. Tujuannya untuk ya berkomunikasi. Tapi hal-hal tertentu saja, enggak semua kita percakapkan di situ. Enggak perasaan ketika kita ingin bercerita sesuatu yang sifatnya sangat penting sekali, lalu kita ngomongnya di situ, kan tidak. Kita perlu mengalami perjumpaan. Atau minimal kita perlu melihat wajah. Sehingga kita bisa merasakan sebuah kedekatan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Mother Teresa mengatakan demikian. Loneliness and the feeling of being unwanted is the most terrible poverty. Jadi, kesepian dan perasaan tidak diinginkan adalah sebuah kondisi kemiskinan yang paling mengerikan. Mother Teresa semua pernah dengar ya kisah hidupnya. Seorang yang melakukan pelayanan di Kalkuta, di India. Bertemu dengan orang-orang miskin dan melayani di sana. Tapi menurut dia, kemiskinan yang paling miskin, yang paling menyeramkan itu bukan kemiskinan ekonomi. Bukan. Tetapi ketika seseorang itu mengalami kesepian atau dia tidak diinginkan. Kesepian. Bayangkan kalau kita tidak punya tempat untuk bercerita, tidak punya teman untuk bercerita. Bayangkan kalau kita tidak diinginkan oleh komunitas kita. Tentu itu adalah kondisi yang tidak menyenangkan anak-anak. Nah, bukan tidak mungkin kalau kita mengalami hal tersebut, maka kita akan merasa tertekan. Kita kemudian akan mengalami stres. Atau kita mengambil sikap abusive dengan merusak diri kita sendiri. Nah, ini hati-hati ya remaja ya. Perlu membatasi diri, jangan bersikap abusive dengan minum-minuman keras misalkan ya. Lalu rokok, pelarian-pelarian lain sebagainya pada masa remaja seperti sekarang ya. Alasannya kenapa? Pusing, stres. Sehingga mencoba minuman keras, rokok, narkoba, dan lain sebagainya. Mari kita jaga diri kita. Jangan sampai karena tekanan yang begitu hebat mengalahkan cara berpikir sehat kita, bahkan juga mengalahkan kekuatan iman daripada anak-anak dan saya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema Finding God in My Loneliness. Pengalaman kesepian ini juga pernah dialami oleh Yakub yang kita baca pada hari ini. Kenapa? Pertikaiannya dengan saudara kembarnya atau sering disebut sebagai abangnya ini, Esau, karena Yakub dianggap mengambil hak kesulungan daripada Esau, maka Esau mengejar-ngejar Yakub dan Yakub hidup dalam pelarian dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan siapa? Nobody. He is lonely and loneliness. Nah, bagian bacaan kita pada hari ini menggambarkan apa yang dialami oleh Yakub itu. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan kamu atau Anda lakukan kira-kira ketika merasa bersalah? Apa yang akan dilakukan? Tidak semua orang yang dengan cukup gentleman, dengan cukup dewasa, dengan cukup berani mengakui kesalahannya. Selama bisa sembunyi, selama bisa lari,
Selama kalau bisa orang lain dan bukan saya yang kena, untuk apa saya mengaku bahwa diri saya ini bersalah? Dan memang manusia punya nature untuk self-defense. Mempertahankan diri, bahkan membenarkan diri. Apa yang kita lakukan ketika kita merasa bersalah? Kecenderungan kita pasti ingin menyelamatkan diri kita. Bahkan ingin membenarkan diri kita. Maka Yakub juga melakukan hal yang sama. Dia juga menjauhkan dirinya. Dia lari daripada Esau. Yakub saat itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Dalam ketakutannya inilah, dalam kesepiannya anak-anak, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada Yakub. Di dalam kesendirian, di dalam kesepian, bahkan ketakutannya, yakni sebuah janji yang mengatakan demikian. Dalam ayat 13, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Sebuah janji diberikan dalam ketakutannya. Ini kan memberi kelegaan luar biasa untuk Yakub. Ayat 15 mengatakan, Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Artinya janji daripada Tuhan itu dinyatakan. Sekalipun saat itu, Yakub mengalami ketakutan yang luar biasa. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kesepian, ketika kita mengalami kesendirian, khususnya hati kita loh anak-anak. Maka yang perlu kita cari adalah Tuhan yang paling pertama. Manusia itu bisa mengecewakan siapapun manusianya, tapi Tuhan tidak. Bawa doa pergumulan setiap kita kepada Tuhan. Kalau kita merasa kenapa komunikasi terhadap orang tua saat ini susah sekali, bawa doa. Supaya Tuhan bisa menolong, membuka keran yang tertutup, keran komunikasi yang tertutup itu sehingga bisa berkomunikasi kembali. Mari lakukan dan bawa dalam doa. Jangan sampai hidup kita terpuruk karena kita mengalami kesepian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mempercayakan tanggung jawab kehidupan untuk anak-anak, untuk setiap kita pada hari ini, karena Tuhan mau kita berkarya di dalam pimpinan Tuhan. Jangan rusak karya Tuhan dengan kita merusak diri kita karena sebuah pergumulan. Kita adalah gambar dan citra daripada Allah. Mari muliakan Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, carilah Tuhan di dalam setiap pergumulan. Cari Tuhan juga di dalam setiap rasa syukur kita. Cari Tuhan di dalam setiap pengalaman dan kehidupan yang kita alami. Selamat melakukan aktivitas. Selamat hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Amin. Masa gelap dibuatnya
Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita masuk di dalam pengutusan. Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.